Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah dari Prodi PGMI kelas D4 mata kuliah Pengantar Studi Islam. Pengertian fikih. Fikih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam. Sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama karena luasnya aspek yang diatur oleh Islam. Para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang seperti bidang akidah, bidang ibadah, dan bidang muamalah. Semua bidang ini pada masa Rasulullah diterangkan di dalam Al-Quran sendiri, yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran atau sunnah kadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan, atau disebabkan terjadinya suatu kasus, atau merupakan keputusan dari Rasulullah ketika memutuskan suatu masalah. Selain itu, fikih juga dapat dimaknai dengan mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Kalau dalam tinjauan morfologi, kata fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti atau paham. Jadi, perkataan fikih memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam mengembangkan perkembangan selanjutnya, seiring perkembangannya berbagai disiplin keislaman yang mengharuskan pembidangan secara tegas terhadap fikih. Para ulama mulai memunculkan pengertian yang spesifik mengenai ilmu fikih. Al-Sayyid Al-Junaini, sebagaimana dikutip oleh Nazar Bakri, mengemukakan pengertian ilmu fikih sebagai berikut. Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Berlanjut dengan karakteristik hukum Islam. Asal hukum Islam adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam. Di antara asas hukum Islam itu ialah meniadakan kesempitan dan kesukaran, sedikit pembebanan bertahap dalam menetapkan hukum, dan sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan umat manusia. Sedangkan prinsip hukum Islam adalah kebenaran universal yang intern di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip-prinsip hukum Islam itu diantaranya tauhid, keadilan, amar ma'ruf, nahi munkar, kebebasan, persamaan, tolong-menolong, dan toleransi. Di samping memiliki prinsip asas dan tujuan, hukum Islam mempunyai watak dasar karakteristik yang spesifik. Dengan karakteristik yang khas dan spesifik itu akan tampak terlihat sebagaimana perbedaan hukum Islam yang berdasarkan wahyu dengan hukum-hukum lain yang merupakan buatan manusia. Terdapat beberapa ciri-ciri karakteristik hukum Islam. Yang pertama, karakteristik yang bersifat ketuhanan. Karakteristik yang pertama dalam hukum Islam adalah berdasarkan atas ketuhanan, dalam artian bahwa semua peraturan dan juga perundang-undangan ialah harus bersumber dan diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, dapat dikembalikan serta tidak bertentangan dengan atas kehendak Allah. Maka dari itu, semua perundang-undangan harus berfokus atau berasal dari Allah SWT, dan Al-Quranul Karim sebagai sumber utama hukum Islam yang menjelaskan bahwa tidak seorang pun boleh menyuruh atau membuat perintah atas haknya diri sendiri, dan juga tidak seorang pun diwajibkan untuk menentaatinya, sebab hak ini dipegang Allah SWT. Dengan memperhatikan beberapa ayat Al-Quran sebagaimana tersebut di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa wewenang itu hanya berada di tangan Allah. Hanya Allah yang berhak membuat hukum, dan oleh karena itu kaum muslim dapat dalam setiap kegiatannya harus bersandar kepada keterangan yang telah diwahyukan Allah. Sebab tidak demikian berarti mereka telah berbuat salah dan ingkar. Yang kedua, hukum bersifat universal. Karakteristik yang kedua dari hukum Islam adalah bersifat universal. Yang dimaksud universal di sini adalah bahwa hukum Islam ditunjukkan bukan hanya untuk satu golongan atau suatu bangsa tertentu saja, tetapi hukum Islam ditunjukkan kepada seluruh umat manusia dengan tanpa mengenal batas-batas warna kulit, suku bangsa, darah keturunan, ataupun daerah. Yang ketiga, hukum bersifat kemanusiaan. Karakteristik hukum Islam yang ketiga adalah bersifat insaniyah atau kemanusiaan. Insaniyah maksudnya di sini adalah bahwa seluruh perundang-undangan Islam dan cabang-cabang hukum yang ditetapkan sangat memperhatikan hak ikhwal manusia, memperhatikan segala urusan melindungi segala sesuatu yang bertalian dengan manusia, baik mengenai kehidupan, jiwa dan rohania, akal pikiran, akidah keyakinan, amal perbuatan, awal dan akhir kejadian, harta dan kekayaan.
Dengan demikian, seluruh hukum yang tercantum dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, serta sarana-sarana istinbat hukum-hukum yang lain selalu diibaratkan untuk mewujudkan keperluan manusia. Selanjutnya tentang hukum Islam berlandaskan moral. Karakteristik ini adalah berlandaskan akhlak atau moral, sebab pada hakikat inti dari ajaran Islam yaitu mengadakan bimbingan bagi keadaan mental dan jiwa manusia. Untuk itu, dalam bidang inilah terletak esensial manusia. Untuk itu, sikap mental dan jiwa itulah yang berbentuk lahiran seseorang. Keseluruhan sejarah dan perjuangan Nabi menjadi bukti bagi kita akan kebenaran ucapan beliau, sejak masa muda hingga dewasa, sampai masa kebangkitan menjadi Rasul penuh dengan bukti-bukti sejarah, walaupun beliau hidup dalam lingkungan masyarakat jahiliyah. Ciri-ciri yang terakhir ialah hukum Islam bersifat teratur. Karakteristik hukum Islam yang kelima adalah teratur, maksudnya semua bagian-bagian dari masing-masing pekerja dan berjalan secara teratur antara satu dengan yang lainnya hingga saling berbenturan tapi sejalan dan seirama. Menurut Yusuf Al-Qadrawi, ciri khas hukum Islam yang satu ini dinamakan juga dengan takamul. Keteraturan merupakan fenomena alam dan syariat. Sebagai suatu keseimbangan, keteraturan dan keseimbangan tersebut dapat kita saksikan pada suatu fenomena yang tampak pada setiap apa-apa yang diisyaratkan Allah, sebagaimana hal itu tampak pada setiap makhluknya. Apabila kita amati apa yang ada di alam semesta ini, maka kita akan menjumpai siang dan malam, gelap dan terang, panas dan dingin, air dan darat, dan berbagai macam gas yang kesemuanya itu dengan keteraturan dan keseimbangan serta perhitungan yang sangat ramai. Urgensi dan kedudukan ijtihad. Islam adalah agama yang menawarkan sebuah konsep universal. Segala sesuatu sudah diatur oleh Islam secara komprehensif, mulai dari hal terkecil sampai dengan sesuatu yang sifatnya di luar jangkauan manusia, gaib dan metafisik. Seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia, hukum Islam mulai digunakan sejak itu sampai sekarang, bukan hanya pada tataran simbol, akan tetapi sampai pada tataran praktis. Keberlangsungan itu cukup lama. Sebelum Belanda dan Portugis masuk untuk menjajah Nusantara, hukum Islam sudah dipakai di Indonesia, bahkan mengalami kemajuan ketika umat Islam memegang kekuatan politik di Nusantara. Dengan ditandai beberapa kerajaan Islam, diantaranya ialah Kerajaan Demak, Samudra Pasai, Banten, dan lainnya. Pada saat itu, bahkan sampai sekarang, hukum Islam sudah hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, living law, dan menjiwai bangsa Indonesia. Hukum Islam dan pada era reformasi sekarang sudah diakui sebagai sebuah subsistem yang mempengaruhi sistem hukum nasional di samping sistem hukum adat dan sistem hukum barat. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki peran yang cukup signifikan di dalam perkembangan dan pembangunan hukum nasional. Dari ketiga subsistem nasional di atas, hukum Islamlah yang banyak mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, karena hukum Islam yang bersifat holistik, komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan juga masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam, yang mayoritas memeluk agama Islam yang setiap harinya tidak terlepas dari pelaksanaan dan pengalaman hukum Islam. Maka segala sesuatu yang ada di Indonesia ini membutuhkan legalitas hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat dan perlu didapatkan sebuah kejelasan hukum. Nah, maka dari itu hukum Islam perlu mencarikan solusinya yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak ditemukan jawaban atau solusi di dalamnya, maka umat Islam dapat berusaha menggali hukum dari kedua sumber tersebut, tentunya dengan metode sistematis yang telah disepakati ijma'. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki peran yang cukup signifikan di dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional. Berlanjut tentang wilayah ijtihad. Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jad dan al-jud yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisan Al-Arab disebutkan bahwa al-jud berarti mengarahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu.
Ijtihad merupakan sebuah upaya dalam pengkajian hukum Islam yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum atas sesuatu yang belum jelas hukumnya. Dalam ijtihad harus ada 3 rukun yang dipenuhi, yaitu al-mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad. Al-mujtahid fi yaitu objek ijtihad, dan nafas al-ijtihad yaitu substansi ijtihad itu sendiri, yakni usaha yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Sumber hukum Islam adalah sesuatu yang memunculkan hukum dan menetapkan hukum. Hukum Islam adalah kaidah, asas prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendahkan masyarakat, baik berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam. Objek ijtihad dalam pandangan ulama salaf terbatas dengan masalah-masalah fiqhiyah, namun pada akhirnya objek tersebut mengembangkan pada aspek keislaman yang mencangkup akidah, filsafat, tasawuf, dan fikih. Yang terakhir adalah sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan hasil ijtihad. Pembinaan hukum Islam seperti yang telah kita pahami bersama telah mengalami beberapa fase periode, dimulai pada zaman Nabi hingga sekarang. Nabi telah meletakkan dasar hukum yang dipegang teguh oleh para sahabat. Ketika beliau wafat, tradisi keilmuan yang berkenaan dengan hukum Islam diteruskan oleh para sahabat beliau. Tentu sebagai konsekuensinya lapangan ijtihad semakin meluas bersamaan dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Harun Nasution, seperti dikutip oleh Abu Dinata, membagi periodisasi hukum Islam menjadi 4, yakni periode Nabi, periode sahabat, periode ijtihad, dan kemajuan. Periode taklil serta kemunduran. Menurut Budari Bik, terdapat 6 periode pembinaan hukum fikih Islam, yakni pertama pada masa Nabi SAW, kedua pada masa sahabat besar Khulafaur Rasyidin, ketiga pada masa sahabat kecil dan tabi'in, hingga berakhir pada abad 1 Hijriah. Dan yang keempat, pada masa fikih menjadi cabang ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya imam mazhab hingga berakhir abad ketiga Hijriah. Kelima, pada masa pembinaan hukum hingga berakhir Daulah Abbasiyah. Dan keenam, pembinaan hukum pada masa taklid. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan at-tariq. Sedangkan menurut istilah ada 4 rumusan diantaranya. Menurut Muhammad Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah, qawaid, dan landasan usul yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang kedua, menurut Al-Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok, pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Di sini kita disimpulkan pula bahwa mazhab usul fikih yang menjadi jalan thoriq yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang rinci. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab itu? Nah, di samping seperti yang telah sedikit dipaparkan di atas, jawabannya juga berasal dari pertanyaan bagaimanakah terbentuknya mazhab itu sendiri. Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Nabani, berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan ikhtilaf dalam masalah usul maupun furu'. Sebagai dampak adanya berbagai diskusi muhazarat di kalangan ulama usul terkait dengan metode penggalian thoriqul al-istinbat. Sedangkan furu' terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode istinbat tersebut, menurut Abu Aminah Bilal Philips, adalah utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi interpretensi makna, kata, dan susunan gramatikal. Riwayat hadis, keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan intervensi atas teks hadis yang berbeda.
Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu, ijma, tradisi, ikhtisan, dan pendapat sahabat, dan yang keempat metode-metode kias. Adapun Muhammad Zuhri berbagi dalam 3 hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab. Yang pertama berkaitan dengan sumber hukum, yang kedua berkaitan dengan metode ijtihad, dan yang ketiga adalah adat istiadat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.